Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rifka, NIM 92434900210026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 1. Dosen pengampu Ibu Wahyuni Hasbul, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan tentang apa itu linguistik. Apa itu linguistik? Istilah linguistik berasal dari bahasa Inggris, yaitu linguistics. Artinya, ilmu yang mempelajari bahasa. Padanan kata tersebut antara lain adalah linguistique dalam bahasa Prancis, linguistique dalam bahasa Belanda, yang diturunkan dari bahasa Latin lingua, yang artinya bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah. Linguistik berfokus pada analis struktur, fungsi, dan penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, serta bagaimana bahasa berkembang dan dipelajari. Tujuan linguistik adalah memahami sifat dasar bahasa, aturan-aturan yang mendasarinya, serta peran bahasa dalam kehidupan manusia. Linguistik sebagai sebuah ilmu harus memiliki sistem pada setiap gejala yang dimilikinya. Misalnya, sistem bunyi bahasa atau fonem, sistem bentuk atau morfem, dan sistem kalimat atau sintaksis. Objectivity berarti memiliki sifat terbuka dan dapat dideskripsikan dengan jelas. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan harus bersifat objektif. Artinya, bahasa sebagai objek kajian linguistik dapat dideskripsikan secara terbuka oleh siapa saja. Apa yang menjadi bahan penelitian merupakan kajian objektif untuk mendapatkan kebenaran yang universal. Linguistik sebagai ilmu. Sebelum membahas linguistik sebagai ilmu, terlebih dahulu perlu diketahui apa sebenarnya yang disebut dengan ilmu. Seorang sarjana antropologi bernama Montagu 1959 memberi batasan ilmu sebagai berikut. Dalam terjemahannya adalah ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang didasarkan pada pengamatan, studi, dan pengalaman untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Untuk mengembangkan sebuah knowledge atau pengetahuan menjadi science atau ilmu pengetahuan, maka ketiga syarat tentang ilmu: observasi atau pengamatan, studi atau kajian, dan eksperimen atau percobaan, bisa juga disebut pengalaman, harus terpenuhi. Linguistik dapat dikategorikan sebagai sains atau ilmu pengetahuan karena memiliki syarat-syarat sebagai ilmu. Di antaranya ialah explicitness, systematicness, dan objectivity. Explicitness atau eksplisit artinya jelas, tidak samar-samar. Rumusan-rumusannya tampak nyata, sehingga tidak mengundang kebingungan atau pemahaman lain. Pengertian kalimat misalnya dirumuskan dengan jelas, yaitu rangkaian kata yang memiliki makna yang utuh dan diakhiri intonasi final atau sempurna. Dalam bahasa tulis, pengertian itu semakin jelas dengan tambahan, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir atau titik. Systematicness atau sistematik artinya memiliki keberaturan atau pola-pola yang konsistensi, teratur, dan ajeng. Linguistik sebagai sebuah ilmu harus memiliki sistem pada setiap gejala yang dimilikinya. Ferdinand de Saussure, seorang linguis asal Swiss yang dinobatkan sebagai bapak pelopor linguistik modern, membuat rumusan esensial tentang bahasa. Menurutnya, bahasa dapat dipilah menjadi 3 pilar, yaitu langage, langue, dan parole. Pemikirannya tentang bahasa yang dikategorikannya menjadi 3 pilar tersebut berkembang menjadi bahan penelitian dan referensi oleh para peneliti bahasa hingga sekarang. Langage adalah kapasitas universal manusia untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Ini mencakup kemampuan biologis dan mental untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa. Bersifat alami dan merupakan ciri khas manusia. Langage melibatkan aspek neurologis. Langue merujuk
pada sistem bahasa tertentu yang digunakan oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, seperti bahasa Indonesia, Inggris, atau Prancis. Bersifat sosial, terorganisasi, dan terdiri dari aturan tata bahasa, kosakata, serta struktur. Contohnya, sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dalam bahasa Indonesia. Parole. Parole adalah realisasi individu dari language, berupa penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Ini mencakup ucapan, tulisan, atau ekspresi lainnya, bersifat konkret dan individual, berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Contohnya, kalimat yang diucapkan seseorang dalam percakapan atau tulisan. Cabang-cabang linguistik. 1. Linguistik mikro. 2. Linguistik makro. Linguistik mikro adalah cabang linguistik yang fokus pada analis elemen-elemen bahasa itu sendiri, tanpa melibatkan aspek eksternal seperti sosial, budaya, atau psikologi. Dalam kajian linguistik mikro, perhatian diarahkan pada struktur internal bahasa, termasuk bentuk sistem dan aturan yang mendasari penggunaan bahasa. Berikut adalah beberapa subbidang utama dalam linguistik mikro. 1. Fonologi. Fonologi mengkaji sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk pola dan aturan bunyi yang membentuk kata-kata. 2. Morfologi. Morfologi mempelajari struktur kata, termasuk cara kata dibentuk dari morfem atau unit terkecil bermakna dalam bahasa. Sintaksis. Sintaksis menganalisis tata kalimat, yaitu aturan dan pola yang menentukan bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat. 4. Semantik. Semantik mengkaji makna kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa, termasuk hubungan antara simbol bahasa dan makna yang diwakilinya. Pragmatik atau sebagai bagian dari studi mikro jika fokus pada bentuk, mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks tertentu untuk memahami bagaimana struktur linguistik mempengaruhi makna. Linguistik makro. Linguistik makro adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan berbagai aspek eksternal seperti sosial, budaya, politik, psikologi, dan sejarah. Fokus utama linguistik makro adalah memahami bagaimana bahasa digunakan dan dipengaruhi oleh konteks eksternal, serta bagaimana bahasa memengaruhi kehidupan masyarakat. Subbidang linguistik makro, antara lain, sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk variasi bahasa berdasarkan faktor sosial seperti kelas, gender, usia, dan daerah geografis. Antropologi linguistik. Antropologi linguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya, termasuk bagaimana bahasa mencerminkan pola pikir, tradisi, dan sistem nilai suatu masyarakat. Psikolinguistik. Psikolinguistik fokus pada hubungan antara bahasa dan proses psikologis, seperti bagaimana manusia memproses, memahami, dan memproduksi bahasa. Linguistik forensik. Linguistik forensik mempelajari bahasa dalam konteks hukum dan kriminal, termasuk analisis teks hukum, kesaksian, atau bukti linguistik. Contoh penerapan linguistik makro. Studi tentang bagaimana globalisasi memengaruhi penggunaan bahasa lokal. Penelitian tentang hubungan antara bahasa minoritas dan identitas budaya suatu komunitas. Analisis bagaimana bahasa mencerminkan kekuasaan dan hierarki sosial. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon dimaafkan atas kekurangan dan salah kata di pembahasan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.